Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ferdinand Doktalia dengan NPM 4524210031. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasila jurusan Informatika. Di sini saya akan membawakan materi terkait diferensiasi dan integrasi dengan metode trapezoida. Yang pertama, apa itu sih metode trapezoida? Jadi, metode ini merupakan metode dengan integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dengan cara mendekati kurva tersebut dengan menggunakan bentuk trapesium. Nah, cara kerjanya adalah dengan menghubungkan dua titik data yang bersampingan dengan sebuah garis lurus. Nah, luas di bawah garis lurus ini disebut dengan nilai integrasi. Lalu di sini ada kelemahan terkait garis lurus ini. Nah, jika kurva asli fungsi itu berbentuk sangat melengkung, konkav atau konveks ini, maka pendekatan garis lurus ini akan menyisakan ruang kosong yang besar dengan yang disebut dengan galat pemotongan atau transaction error. Terus, pada data yang nilainya melonjak drastis di akhir itu, penggunaan trapesium tunggal akan memotong area yang terlalu tinggi, sehingga hasil integrasi cenderung jauh lebih besar dibanding nilai realnya. Nah, untuk mengatasi akurasi tersebut, kita bisa menggunakan banyak bias, yaitu dengan membagi interval menjadi banyak trapesium kecil, agar garis lurus tersebut mengikuti lekukan kurva dengan rapat. Nah, di sini ada rumus dengan metode satu pias. Yang pertama ini, metode satu pias ini hitungannya secara kasar, yaitu menghitung total luasan langsung dari titik awal dan titik akhirnya tanpa menggunakan data-data yang di tengahnya. Yaitu rumusnya I sama dengan dalam kurung B minus A dikali dalam kurung yang nilai awal tambah akhir dibagi dua. Terus di sini ada metode banyak bias. Bedanya di sini tuh dia dibagi lagi menjadi beberapa bias dengan lebar yang sama. Jadi titik data di bagian tengahnya menjadi tinggi pembatas bagi dua trapesium sekaligus sehingga nilainya akan dikalikan dua. Terus ini ada rumusnya, I sama dengan setengah delta X dalam kurung X1 tambah 2 Fx2 tambah Fx sampai yang ke terakhir gitu. Terus di sini ada metode fungsi koreksi ujung. Fungsi metode fungsi koreksi ujung ini merupakan lanjutan dari metode banyak bias yang lebih eh, baiknya gitu. Jadi metode ini menambahkan satu suku koreksi yang melibatkan kemiringan untuk menekankan galat atau nilai errornya akibat lengkungan kurva. Jadi di sini rumusnya ada I koreksi sama dengan I banyak bias dikurang 1/12 dalam kurung nilai akhir dikurang nilai awalnya. Sini ada rumus analisis galat relatif ya, atau disebut dengan nilai errornya. Untuk mengukur seberapa dekat hasil pendekatan numerik tersebut dengan nilai eksak yang udah ditetapkan. Jadi ini ada rumus nilai eksaknya dulu, yaitu nilai yang akhir dikurang dengan nilai awal. Ini kita pakai contoh X7 dikurang X1. Terus habis itu ini ada rumus nilai galatnya. Nilai eksaknya dikurang integrasi dibagi nilai eksak, lalu dikali 100% untuk menghasilkan dalam persennya. Lalu kita masuk ke bagian Excel ya. Nah, di sini ada Excelnya, kita memakai studi kasus, estimasi total timbulan sampah pasar berdasarkan data lapangan.
Di sini saya membuat data dari hari pertama sampai hari ketujuh dengan laju sampahnya per hari. Itu eh, kita buat variabel fx-nya. Jadi itu tuh ton per harinya. Lalu di sini ada keterangannya. Ini untuk X1-nya F, X2-nya tuh. Terus di sini ada hitungannya. Untuk yang pertama itu ada eksaksnya, nilai eksaknya ini ada rumusnya yang seperti saya katakan tadi. Sini ada hasilnya yaitu 52,96. Di sini ada bias satunya yaitu hasilnya 171. Jadi ini kan masih jauh dengan nilai eksaknya. Terus dibuktiin juga lewat galatnya ini min 224%. Jadi kita coba lagi dengan metode dengan yang banyak biasnya, yaitu menurun jadi 137 dengan galat min 158. Terus kita coba lagi dengan integrasi fungsi koreksi ujung, itu turun lagi jadi 132,65 dengan nilai galatnya min 150,46. Sini ada visualisasinya per caranya dengan satu bias, banyak bias, dan koreksi ujung. Sekarang kita lanjut ke oktav ya. Nah, sini ada kode oktav ya. Ini kita definisiin dulu data titik lapangannya, lalu kita hitung nilai eksaknya. Terus ini ada perhitungan dengan metode satu bias, banyak bias, koreksi ujung. Lalu jangan lupa juga kita hitung persen galatnya dari masing-masing metode. Terus sini ada tampilan kode untuk tampilan hasil komputasi ke komennya. Terus ini membuat visualisasi grafnya. Oke, sekarang kita run dulu untuk melihat visualisasinya. Nah, di sini ada grafiknya. Dilihat dari yang titik-titik biru ini sebagai data lapangannya. Lalu di area yang warna krem ini itu luas daerah integrasinya. Jadi kita lihat dari visualisasinya ini eh, men- menjelaskan bahwa secara visual bahwa volume timbulan sampah ini memang konsisten mengalami kenaikan yang melengkung ke atas dari hari pertama ke hari yang terakhir. Terus kita coba ke comment window-nya. Nah, lanjut ini hasil dari kode yang di Octave ya, lewat comment window. Di sini terlihat eksaknya itu 52,96. Satu biasa itu nilai galatnya min 224, yang banyak bias min 158, koreksi ujung min 150. Ini sudah sesuai dengan yang di Excel tadi. Cara dari Octave dan Excel ya udah sama, jadi kita udah bisa mengimplementasinya dengan baik. Kesimpulannya dari beberapa metode ini, dengan menambahkan suku bias dan koreksi, kita bisa menghasilkan eh, nilai pendekatan yang lebih baik untuk mendekati hasil kurva yang sesungguhnya. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.